Oke, perkenalan dulu ya teman-teman. Jadi mungkin yang aku akan share mengenai diri aku tuh adalah AAS ini bukan merupakan percobaan pertama ya. Jadi ini percobaan ke-10 beasiswa government, dan aku juga pernah apply sekitar 20-an kali beasiswa research itu via email ke Asia Timur. Jadi ini basically my 20-ish try baru dapet AAS ini. Dan untuk AAS sendiri, ini percobaan kedua. Pertama aku coba tahun 2020 kalau nggak salah, begitu. Jadi memang kemungkinan yang aku akan share pada malam ini tuh juga pengalaman menulis esai dari beasiswa lain ya. Karena walaupun nggak keterima yang lain, tapi menurut aku adalah beberapa insights yang aku dapatkan dari pengalaman aku mencari beasiswa selama 3 tahun ini begitu. Dan untuk aku sendiri dan teman-temanku di batch 2022, kami sekarang lagi ada di Bali, lagi pre-departure training. Jadi teman-teman kalau semuanya insya Allah keterima ya tahun ini, amin, akan PDT dulu sekitar 9 minggu, kalau nggak 3 bulan, kalau nggak 6 bulan. Tergantung sama apa? Tergantung sama IELTS kalian. Jadi untuk AHS sendiri tuh step by step-nya tuh ada berkas, terus IELTS test, mock up, interview, baru pengumuman. Dari IELTS ini ketahuan nih, kira-kira kalian nanti di PDT-nya berapa lama, begitu. Jadi tergantung sama IELTS mock up itu, bukan IELTS yang kalian submit. Ya, memang banyak IELTS deh. Aku juga nanti akhir bulan juga IELTS lagi, tapi gratis dari AAS, begitu. Dan kami mulai kuliah insya Allah bulan Juni akhir, begitu ya teman-teman ya. Dan batch 2 tahun sebelumnya juga baru berangkat tahun ini karena corona. Jadi semuanya amit-amit corona lagi, teman-teman nggak akan kuliah online sih, akan nunggu sampai bisa sana langsung gitu. Jadi nggak akan ada apa ya possibility untuk kuliah online karena memang AS sendiri juga fokus ke experience di Australia, bukan hanya akademiknya aja ya. Jadi nggak mungkin online aja gitu. Oke, next. Oke, kita langsung aja masuk. Mungkin kalau mau lebih detail bisa ditanyakan di DM aku di Instagram. Tadi udah di-mention ya di awal tadi slide sebelumnya @raisa2606. Karena aku hari ini akan membicarakan yang lebih general aja. Jadi untuk yang pertama itu kan ada tulisan please describe the efforts you have undertaken untuk kuliah di Australia. Nah, walaupun di sini tuh nggak dituliskan kalian wajib lulus tentang AS, tapi menurut aku kalau bisa mention tentang AS ya. Dan kalau kalian tahu dari contohnya acara ini tulis dari alumni, dari website, pokoknya tulis tentang AS. Jangan cuma tulis di Australia aja. Dan jangan ngomongin QS World Ranking. Aku pernah nge-review banyak esai, dan itu kebanyakan ngomongin ranking itu nggak menjual, teman-teman. Jadi cari yang lebih personalized. Oke? Jadi kuncinya itu personal touch. Mungkin papa kalian pernah ke Australia, didongengin mengenai Australia, atau kalian pernah ngambil courses online, atau mungkin di kuliahnya pernah kenal sama student exchange orang Australia, kok mereka bagus ya study ethics-nya gitu. Jadi jangan terlalu QS World Ranking, Best University, itu nggak menjual. Make it very personal. Itu dari aku ya. Terus juga menurut aku sih 2 paragraf aja. Yang pertama mungkin tentang Australinya. Kenapa Australia? Yang kedua baru AS gitu. Kenapa AS? Kenapa nggak LPDP? Kenapa nggak self-funded? A bit about that gitu ya. Pokoknya AS. Itu saran dari aku dan juga dari saran dari teman-teman aku yang lagi belajar sekarang di Bali. Begitu. Oke, next. Oke, nah ini pasti ada teman-teman. Kalau aku sendiri jawabannya adalah no, karena aku bukan PNS dan aku harus resign, gitu ya. Tapi kalau kalian juga bisa juga kok private sector, tapi akan balik lagi juga bisa tergantung sama perjanjian kalian sama company kalian. Kalau jawabannya yes, 1 paragraf aja. Yang pertama tuh mention 1 atau 2 masalah yang kalian temukan di workplace. Jadi ada gap-nya nih. Contoh ya, mau ngambil human resource, ya nih HRD di kantor aku tuh chaos banget karena COVID gitu kan, pada move ke online semua, terus pada nggak ngerti teknisnya gimana, that kind of problem. Nggak usah harus yang besar kayak pingin membangun sebuah gerakan nasional, it doesn't have to be that big. Yang penting itu impactful.
as small as it could juga nggak apa-apa. Dulu aku cuman masukin, bukan ini ya, yang lain itu, lain nanti aku jabarkan, mengenai pengalaman aku volunteer, itu juga small scale di Jogja aja, dan 40 orangan yang aku bina, itu dikit banget. Jadi nggak usah harus yang besar, skala besar, yang penting impactful, gitu ya. Jadi kalian tulis gap-nya apa, terus kira-kira gap ini tuh bisa diisi dengan apa nih? Dengan education kalian di Australia. Jadi kalian kalau bisa search juga ya, kira-kira subjek apa sih dari course kalian yang kira-kira bisa nutupin gap tersebut, gitu. Terus juga kaitin juga dengan priority AS yang ada 3 pilar itu, economic, health, sama security, kaitin, dan juga kaitin sama COVID. Jadi memang banyak, tapi aku yakin bisa kok teman-teman. Karena COVID itu udah menyentuh banyak sektor ya. Kalau tadi HRD, perpindahan dari offline ke online, education, mungkin bisa tentang motivasi siswa belajar, gara-gara COVID jadi rendah. Health, apalagi nggak usah dijelasin ya, itu mah jelas banget. Terus security, mungkin secara international relations, gimana kerjasama Indo sama luar negeri gara-gara COVID, vaksin lah, bla bla bla. Semua tuh bisa dikaitin sama COVID. Jadi janganlah bingung, nggak hanya kesehatan aja. Oke, coba kita apalagi ya kira-kira environment, dampak banyaknya masker di sampah gitu. Jadi memang banyak, nggak ada alasan nggak mungkin dikaitin sama COVID. Jadi memang harus dikaitin sama COVID, terus juga karir kalian pas balik, dan juga pilar yang 3 itu yang ada di handbook. Jadi teman-teman mulai mohon baca handbooknya yang tebel gitu. Dulu aku print walaupun banyak banget ya, bayar mahal tuh untuk ngeprint di fotokopian, terus aku highlight dan aku catat deh yang paling penting-penting. Gitu ya, teman-teman. Oke, next. Oke, nah ini tuh banyak yang salah, banyak yang kebanyakan ngomongin pengalaman tapi ngomongin kampusnya dikit, padahal ditulisnya your proposed course and institution. Tentunya kelihatan dong yang paling penting adalah kampusnya, bukan pengalaman kalian. Gitu. Jadi menurut aku 3 paragraf, 1 paragraf dikit aja mengenai background kalian yang relevan, yang berkaitan sama jurusan. Terus paragraf 2, paragraf 3 tuh deskripsi detail mengenai jurusan yang kalian pilih. Terus sekali lagi jangan QS World Ranking ya, kaitin dengan profesor, kaitin dengan subjek, facilities, langsung dikaitin sama pengalaman kalian. Jadi itu paragraf kedua sama ketiga tuh jangan plek cuman univ, tapi dikaitin juga sama pengalaman kalian di paragraf 1 itu, dijabarkan di paragraf 2 sama 3. Kebayang nggak teman-teman? Semoga kebayang ya. Jadi paragraf pertama tuh background dikit aja, paragraf kedua sama ketiga fokus ke universitas tapi langsung dikaitin sama deskripsi lebih lanjut dari paragraf pertama. Contoh, ada subjek mengenai public relations, dan aku memiliki problem di pekerjaan karena aku rasa public relations system di Indonesia belum bagus, dan di company aku juga belum bagus, dan dari sini aku pengen belajar public relations yang dipegang oleh Profesor XXX, dan aku harap aku bisa dibina oleh beliau saat tesis karena penelitian beliau dari jurnal XXX itu sangatlah relevan dengan apa yang aku butuhkan. Gitu. Jadi memang aku juga menyarankan teman-teman juga baca at least 1 jurnal dari profesor masing-masing jurusan yang relevan sama pengalaman kalian sama apa yang kalian butuhkan, dan tulislah. Karena dari situ terlihat bahwa kalian sangatlah niat dan nggak cuman baca website university aja, tapi baca juga tentang dosennya, tentang penelitian dosennya yang relevan sama apa yang kalian butuhkan. Begitu ya. Oke, next. Oke. Kalau ini baru nih career. Dari sini baru kita fokus ke karir setelah kalian pulang, gitu ya. Terus kalian jelasin dream career-nya apa sih? Make sure ada kaitan sama 3 pilar itu. Terus gimana sih study kalian ini bisa membantu kalian untuk achieve karir tersebut. Nggak harus tentang kurikulumnya aja ya. Bisa mengenai networking, terus mungkin kalian ada ekskul di Uni Melbourne atau di mana itu yang kira-kira bisa nih ada student club yang cocok sama karir kalian, dan sebagainya gitu. Jadi memang ini lebih ke karir dan gimana sih kuliah di Australia ini bisa ngebantu kalian.
juga bisa dikaitin sama mungkin kerjasama dengan Aussie Indo, kalau kalian peneliti, atau kalian kerja sebagai PNS, kan gampang ya dikaitin ya, sama Australia, how, dan lain-lain. Sekali lagi, sebelum ini fokus ke universitas dan course-nya, ini fokus ke karir kalian. Dan bukan pakai ya, detail ya teman-teman ya, dan make sure itu plausible, ataupun apa ya, mungkin untuk digapai. Jadi ada short term, terus middle term, sama long term. Jangan terlalu berandai-andai, make it yang serealistis sepossible gitu ya. Jadi jangan terlalu, aduh pingin jadi presiden atau apa, itu jangan. Gitu ya teman-teman ya. Pokoknya make it very realistic, itu intinya. Dan sekali lagi, dari CV, reference letter, essay, semua tuh ada benang merahnya. Jangan sampai ada yang berbelok sendiri, gitu. Oke? Next. Oke, nah kalau ini aku yakin teman-teman, terutama scholarship hunter, ngerti ya, STAR method, situation, task, action, sama result. Kalau teman-teman belum ngerti, boleh banget Google, itu banyak penjelasannya. Jadi untuk yang essay ini, gunakanlah metode STAR. Choose an experience. Aku banyak review essay orang itu, mereka explain banyak experience. Jadinya nggak bisa detail. Padahal kan ada limited space. Jadi saran aku, choose one experience only. Terus kalian, yang relevan sama background ya, jangan terlalu jauh. Terus pakai, apa sih situasinya? Terus apa sih tugas kalian di situ? Action kalian apa? Terus resultnya apa? Resultnya itu pakai angka ya, contohnya persen ataupun statistik. Iya, dikarenakan due to my contribution to the change, I've created 8% growth. Pokoknya pakai angka. Gitu ya, teman-teman. Jadi untuk saran aku, first paragraph itu adalah background and problem statement, terus solution second, third conclusion. Dan pilihlah pengalaman yang relevan dengan semuanya. So, mamanya dia nanya, Kak Raisa, aku pengalaman dulunya tuh beda banget sama apa yang aku inginkan. Jangan ya, kalau bisa pilihlah pengalaman yang berhubungan sama masa depan lah, yang mirip-mirip. Karena kan harus cari benang merahnya sekali lagi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk masalah beasiswa ini, kita tuh hidup udah lama, 20-an tahun di dunia ini. Pasti banyak jadi, itu nggak semua diceritain. Pilihlah pengalaman yang memang relevan dengan apa yang beasiswa cari. Gitu. Apa yang Chevening cari, itu beda sama apa yang AS cari. Yang PDP cari juga beda gitu ya. Jadi memang harus baca handbooknya dan kelihatan nih kira-kira AS tuh butuhnya apa sih? Dan dari yang aku observasi butuhnya adalah kontribusi ke masyarakat berkaitan dengan 3 pilar tersebut dan juga COVID. Begitu? Oke, next. Oke, nah ini, oke. Jadi untuk ini saran aku penulisan seperti ini ya. A1, A2, A3, B1, B2, B3. A-nya itu fokus ke your practical realistic examples. Yang B itu adalah possible constraints. Jadi apa sih yang bisa menghalangi 3 practical example tersebut. Tapi saat tulis constraint, jangan lupa untuk masukkan solusi. 1 sentence aja. Jadi kelihatan kalau kalian itu walaupun memang ada constraint-nya, tapi langsung ada solusinya apa. Gitu. Jangan tulis constraint doang. Begitu ya, kebayang ya. Dan ini tuh bisa di luar profesional. Contoh, kalian mau buat gerakan sosial, atau kalian mau buka mentorship, kalian mau nulis journal, itu kan di luar profesional ya, kalau kalian bukan peneliti. Jadi ini boleh nih masukin yang lain gitu. Atau kalian juga mau buat ya study club, ataupun mau nulis di magazine, atau mau buat apa-apa gitu. Jadi nggak harus profesional, bisa juga personal project. Sekali lagi, A berisi tentang examples 3. B berisi tentang A1. B1 merupakan constraint dari A1. B2, A2, dan seterusnya. Dan yang B jangan lupa untuk tulis solusinya langsung ya, teman-teman ya. Jadi jangan sampai teman-teman cuman tulis constraint-nya aja, nggak pakai solusi. Terlihat bahwa itu kalian kayak nggak ada solusi dari setiap masalah gitu. Oke, ini juga berkaitan sih sama apa aja ya.
kalau lagi interview kerja, interview beasiswa itu kan kalau disuruh ngomong, please tell me your weaknesses. Jangan cuma ngomong weakness, tapi langsung tulis, even though I'm really bad at blah blah blah. I'm currently taking courses to help me to overcome that. Jadi langsung tulis apa sih action kalian untuk memperbaiki situasi tersebut, gitu ya. Ini juga berlaku di essay. Oke, next. Udah. Good luck. Jadi emang aku hari ini fokusnya ke essay tersebut. Tapi kita bisa diskusi lebih lanjut di Q&A ya teman-teman ya. Karena kan emang beda orang, beda kasus. Mungkin kita bisa diskusi lebih lanjut. Bisa next, Kak. Ya, jadi aku mau promosi buku. Jadi aku punya buku teman-teman di Gramedia, bisa beli di Gramet kalau nggak Shopee. Terus aku akan meng-quote satu kutipan dari buku pertama aku yang berkata, your insecurity is nothing but a battle between you and yourself. Banyak banget teman-teman yang takut untuk coba apply karena udah insecure sendiri lihat lawannya A B C D F G gitu. Jangan teman-teman. Kita tuh nggak tahu rezeki itu di mana gitu ya. Makanya beranilah untuk apply, beranilah untuk sebar jaring. Aku pun sebar jaring, nggak cuma AS doang, karena kita semakin menyebar jaring semakin besar chances-nya. Kalau gagal bangkit lagi itu kan pasti ada chance untuk menang dibandingkan sama sekali nggak coba lagi gitu kan. Dan juga jangan pernah salahkan orang lain kalau kalian insecure. Contohnya, aduh aku insecure nih, lihat Maudi keren banget gitu kan. Tuh bukan salah Maudi, dia nggak ngapa-ngapain. It's your own fault yang kalian terlalu fokus ke achievement orang lain. Jadi memang scholarship hunting is very lonely banget kan, harus refleksi, harus berusaha sendiri. Tapi ya udah, fokuslah ke journey kalian sendiri. Janganlah terlalu minder sendiri sama orang lain. Tapi boleh banget kalau teman-teman butuh study buddy, nggak apa-apa nih yang di sini saling berteman, saling nanya-nanya gitu kan, sesama pejuang gitu. Karena enak aja punya teman seperjuangan, belajar bareng, cari IELTS bareng, saling cek dokumen gitu. Jadi janganlah pelit ilmu teman-teman. Karena kalau kalian kalau kalian volunteer untuk ngecek dokumen orang lain, volunteer untuk sharing, kalian juga akan belajar hal baru dari orang lain gitu. Jadi nggak hanya orang lain aja yang dapat ilmu kalian, tapi you will also get something from them gitu ya. Jadi janganlah terlalu pelit ilmu. Kalau ada ilmu baru nih dari sekarang, pokoknya contohnya ya dari PPT aku ada ilmu baru, ya udah share juga ke yang lain gitu. Oke, next. Ini buku ketiga aku baru terbit bulan Desember. Jadi teman-teman, ayo beli buku Yuhu. Dan ini juga sebagai example sih teman-teman. Aku sangatlah bangga dengan buku-buku aku. Bangga banget gitu kan. Tapi aku nggak tulis ini sama sekali di aplikasi AS aku. Padahal menjual dong ya, bisa publish buku. Tapi aku nggak tulis karena nggak relevan sama apa yang AS cari. Nggak relevan sama COVID. Nggak relevan sama pilar yang di require oleh AS. Jadi lesson learning adalah kalau kalian punya achievement yang sangat besar tapi nggak relevan dengan aplikasi biasa, ya nggak usah dimasukin. Kalau ada achievement yang lebih kecil tapi lebih pas nih, masukin gitu ya. Ini emang harus punya strategi banget sih teman-teman. Jadi memang harus refleksi dulu, terus baca-baca pengalaman dulu, kira-kira mana sih yang cocok gitu sama AS. Begitu ya. Thank you. Kita move ke Q&A. Isu yang Kak Raisa pilih di esai. Oke, jadi isu yang aku angkat di esai itu adalah economic recovery. Ada kan ya pilarnya di bawahnya UMKM. Ada small and medium business, juga di poin-poin di bawah economic. Aku kaitin sama pengalaman aku jadi volunteer untuk membina ibu-ibu yang tinggal di dekat pembuangan sampah untuk membuat plastik botol jadi sesuatu yang bisa dijual. Gitu kan, UMKM kan namanya. Terus dikaitin sama COVID gimana, tentunya mereka juga butuh extra income kan. Dan ya, aku kaitin itu dengan itu, kalau mereka memiliki kemampuan untuk jual secara online selama COVID, mereka akan dapat pendapatan gitu kan. Tapi itu kan di masa lalu. Jadi aku kaitin di masa depan, I will also do the same to other projects. Karena aku pernah mengalami hal ini pas aku dulu volunteer, pas aku masih mahasiswa.
gitu. Dan aku juga tulis nih ada berapa ibu-ibunya, pendapatan mereka naik berapa persen, di mana lokasinya, apa jualannya. Jadi sedetil itu teman-teman. Cuman satu yang aku angkat tapi detail banget dan aku pakai angka. Itu ya, kebayang ya. Jadi UMKM, ekonomi, COVID, masa depan, masa lalu juga karena aku S1-nya pembangunan sosial dan kesejahteraan. Berkaitan banget dong. Terus yang aku ambil di S2 tuh marketing communications. Cocok untuk membina ibu-ibu ini untuk menjual barang-barangnya secara online ataupun di public. Gitu. Jadi itulah saya aku. Oke, ini juga pertanyaan dari Kak Raisa nih. Nomor 2, dan ini mungkin juga pertanyaan banyak orang yang masuk juga ke titik jeda. Kebetulan saya ingin memilih jurusan yang tidak ada di priority field. Kalau saya hubung-hubungkan course saya dengan priority field, apakah itu akan mengurangi penilaian? Enggak kok. Jurusan aku yang aku pilih marketing communications di Unimap, itu enggak ada di poin itu. Di poinnya tuh tulisannya small and medium enterprises UMKM, tapi aku marketing communications nggak ada, dan aku di batch aku juga nggak ada yang ilmu komunikasi. Yang lain tuh banyak kan environment lah dan lain-lain. Jadi memang aku beruntung sih ya, tapi aku rasa aku kayak gitu karena aku kaitin sama masa lalu, sama kaitin sama COVID, sama kaitin sama pilar yang besar, makanya dapet gitu. Jadi insya Allah bisa. Oke. Ini juga termasuk pertanyaan yang ketiga dari Kak Raisa. Kalau menurut pandangan Kak Raisa, apa yang membuat kakak dan aplikan lain terpilih untuk menjadi awardee? Wah, ini berat sih. Versi Kak Raisa deh kalau gitu. Menurut aku yang membuat aku dan teman-temanku keterima adalah tadi, kita jelas banget gitu loh. Kita jelas banget dari awal mau kampus mana gitu. Kita jelas banget pulang mau ngapain. Terus ada kaitannya semua. Jadi gini, AS itu nggak butuh LOA. Saat kita PDT sekarang ini aku bisa loh ganti jurusan teman-teman dengan reasons yang cocok gitu kan. Jadi itu intinya banyak orang yang masih nggak yakin mau ngambil apa karena nanti pun bisa ganti gitu ya. Tapi teman-temanku ini udah fix dari awal gitu. Nggak ganti, ini udah kelihatan orang tahu nih, they know what to do gitu kan. Kelihatan dong orang yang yakin gitu ya. Pas wawancara yakin, pas esai yakin, semua tuh yakin, terus semuanya yakin, jadinya kelihatan bahwa oh ini orang bener-bener udah tahu tujuannya apa, nggak masih ngawang. Terus yang kita tulis tuh semuanya setelah kita balik tuh menurut aku realistis semua ya. Kita nggak ada yang nulis mau buat NGO internasional atau mau jadi presiden, kita nggak ada yang kayak gitu. Semuanya masuk akal lah ya. Itulah menurut aku kenapa kita keterima kayaknya. Karena aku juga bukan tim seleksi, tapi yang aku lihat-lihat seperti itu sih, teman-teman. Oke, bagus. Keren banget ya jawaban dari Kak Raisa. Oke, next ini udah ada 3 yang raise hand. Mungkin kita move ke teman-teman yang raise hand. Ada dari Khalif, mungkin bisa langsung menyampaikan pertanyaannya. Berikut pertanyaan saya. Yang pertama-tama, biasanya kan menulis esai itu memerlukan waktu ya, dan kan tidak bisa jadi dalam kayak sehari semalam saja, butuh waktu. Nah, pertanyaan saya yang pertama ini adalah berapa lama waktu yang sebaiknya dipersiapkan buat kita untuk mengerjakan esai beasiswa, terutama beasiswa AS ini. Dan yang kedua, kadang-kadang kan kita kalau dalam menulis esai begitu, kadang-kadang kita merasa tidak tahu lagi apa mau ditulis, kayak writer's block seperti itu. Nah, pertanyaan saya ketika kita menghadapi keadaan semacam itu, writer's block, apa yang sebaiknya kita lakukan supaya kita bisa terinspirasi lagi untuk bisa ada lagi yang dia terinspirasi untuk menulis. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke Alif, terima kasih atas pertanyaannya. Jawaban aku adalah dulu aku nulis sangatlah cepat, seminggu. Yang lama adalah refleksi, itu sebulan sendiri. Dalam artian aku tuh semedi gitu ya, semedi. Jadi aku tuh buka-buka Instagram aku zaman dulu gitu kan, terus buka CV dari S1 awal. Kira-kira aku ngomongin apa ya gitu. Itu yang lama. Nyari pengalaman hidup yang pantas untuk diceritakan. Itu yang lama teman-teman. Kalau udah ketemu nih, aku sih buat mind map gitu ya, jadi tengah atau ada garis-garis gitu kayak awan-awan gitu. Setelah itu kalau udah tahu nih patternnya kemana, gampang sih ke depan nulisnya gimana gitu. Nulis cepet. Nulis akan cepet kalau udah tahu mau nulis apa gitu. Apa sih yang lama kedua? Yang lama kedua adalah aku mendistribusikan tulisan aku ke banyak orang untuk di-proofread. Dari situ aku dapat banyak masukan. Dan itu yang lama, revisi lagi, terus nulis lagi, nanya orang lagi, begitu. Dan tadi mungkin ini juga bisa menjawab writer's block ya.
mungkin teman-teman ada beberapa nomor di ESA yang masih kosong, ya udah sebarin aja tuh ke orang-orang gitu kan, yang teman dekat yang sekiranya they know you gitu. Kira-kira aku nulis apa ya, kan kalau kita temenan lama nih gitu, cocoknya apa ya gitu. Jadi you can ask your friends yang sekiranya tahu nih tentang pengalaman hidup kalian yang relevan apa gitu. Kalau selain teman mungkin juga bisa share ke awardee yang udah pernah review esai sebelumnya, ataupun ke mentor. Banyak kok jasa-jasa review esai di Instagram, jasa-jasa mentoring. Karena kalau kalian sharing session dengan orang, maupun itu mentor ataupun sesama pejuang, itu pasti tiba-tiba dapat aja tuh insight dari pengalaman kita sendiri. Contoh kamu si Alif ngobrol sama Raka, ya nggak tahu Raka siapa, sama-sama pin AS. Cerita nih si Raka ngomongin esai 3, si Alif belum tahu ngomongin apa, tapi dari ceritanya si Raka tiba-tiba kepikiran, oh bisa juga nih aku nulis tentang pengalaman aku di SMA ataupun aku di kuliah gitu. Jadi intinya memang janganlah di-keep sendiri sih teman-teman, walaupun emang ini is a private journey, tapi kalau bisa sharing juga ke orang lain, karena orang lain juga akan membantu dalam ide dan juga masukan gitu ya Alif. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Kak Alif pertanyaannya. Kita move ke chat ya, kalau gitu. Ini ada pertanyaan yang panjang banget dari Kak Tifa. Ini kayaknya sekalian curhat Kak Raisa. Sambil Kak Raisa napas dulu, aku bacain ya. Nah, pertanyaan dari Kak Tifa dari Jakarta, ingin apply AAS di sektor kesehatan. Jadi ingin minta saran nih. Jika rencana pilih 2 jurusan dengan title course yang berbeda, namun garis besar mata kuliahnya mirip-mirip, gimana kita mengemas di esai? Karena course yang diinginkan hanya ada 1 di Australia. Jadi kayak dia harus cari alternatif lain yang mirip tapi tidak sama persis. Oke. Ada bayangan kan, Kak Raisa? Ya, langsung jawab. Iya, langsung keburu lupa ya. Keburu lupa. Jadi tuh aku lupa mention, nanti kan kalian nulis 2 courses di esai, tapi yang satu tuh lebih detail dibandingkan yang kedua. Jadi kelihatan bahwa this is your first priority gitu. Dan mungkin untuk di paragraf kedua ngomongin similarities course ini sama course sebelumnya dibandingkan kalian ngomongin perbedaannya. Udah deh dapet. Jadi kelihatan kok kalian tendensinya ke yang mana gitu. Menjawab gak ya? Menjawab lah ya. Oke, semoga menjawab ya Kak Tifa ya. Lalu ini juga mungkin kita jawab 1 poin dari Kak Tifa juga karena dia borong 3 pertanyaan, tapi yang terakhir kayaknya tadi udah banyak di-mention. Mengenai rencana kembali ke tempat kerja sekarang, apa poin yang ingin digali AAS dari jawaban kita? Saya kerja di area swasta dan ingin kembali lagi, tapi masih bingung menuliskannya. Ya, pokoknya jangan nulis kalian tuh AS biar naik pangkat sih, itu udah kelihatan very selfish. Even though it's true ya, tapi nggak usah di-mention. Kalau mau naik pangkat lah, naik gaji, itu aku ketemu banyak ngomong kayak gitu. Jangan terlalu jujur, teman-teman. Jadi intinya tuh kontribusi sih. Kalian balik-balik tuh mau kontribusi apa ke rumah sakit gitu kan? Mau ngubah sistemnya kah? Mau ngubah alur pendaftaran pasien ataupun mau ngubah apanya gitu. Jadi kalian tuh tulis gap-nya apa yang kalian lihat sekarang, ada masalah apa, terus kira-kira ini bisa di-overcome dengan aku belajar course ini gitu. Jadi aku pulang-pulang insya Allah memiliki enough knowledge to apply, to implement what I learned in Australia gitu. Oke, semoga menjawab Kak Tifa. Lalu kita pindah lagi nih ke yang sudah raise hand, ada Kak Ati yang tadi semangat banget nih, kelihatannya udah on cam juga dari tadi. Silakan Kak Ati. Selamat malam Kak, terima kasih untuk kesempatannya Kak Raisa. Ini kedua kalinya sih aku ikut sesi yang ada Kak Raisanya sharing juga. Halo, gimana Kak Raisa? Ini aku tuh mau tanya Kak untuk yang di pertanyaan. Aku sambil dengar ini tuh sambil buka esai aku, sambil lihat-lihat esaiku apa yang ada kurang ini. Kalau di bagian yang kedua ya, kalau kita kembali lagi, kalau saya kan rencananya mau ambil Master of Social Worker. Kalau mau untuk rencana setelah scholarship mau kembali lagi ke tempat kerja, untuk rencana jangka pendeknya ya saya rencana kembali lagi ke tempat kerja gitu. Nah tadi Kak Raisa jelasin tuh ada beberapa poin untuk di bagian ini. Salah satunya itu kita mungkin bisa pilih 2 masalah yang di lapangan. Nah aku mau nanya kalau untuk 2 masalah ini tuh apa kita perlu untuk
mencantumkan jumlah presentasi data yang menguatkan atau hanya secara deskriptif gitu ceritanya apa yang kita tulis di paragraf itu, apakah kita perlu ada data gitu, karena kan kalau saya mungkin saya sekarang bekerja di ini bidang untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, jadi apakah data ini pas saya tulis di bagian paragraf ini data secara umum secara global Indonesia atau data yang hanya di tempat kerja saya yang saya dapatkan selama saya bekerja. Itu pertanyaan pertama, Kak. Jawab dulu ya, boleh nggak? Lupa nanti. Ya, oke, hati ya. Jadi kalau aku itu karena data dari aku volunteer untuk membina ibu-ibu ini kurang kuat menurut aku tuh nulis data dari Indonesia. Berapa persen UMKM, berapa persen kemiskinan di Jogja, baru aku kaitin sama kasus aku. Jadi pasti ada data gitu ya. Tapi kalau kasus kamu udah ada data sendiri dari bidang kamu, itu aja. Itu malah menjual banget. Karena itu sangatlah di depan mata, sangatlah real dibandingkan yang terlalu jauh gitu. Dan itu juga, itu teman-teman ya jangan lupa ya, jadi semuanya kalau kalian nggak seperti Ati ini, nggak memiliki data untuk pengalaman sendiri, kaitkanlah sama data Indonesia, terus kaitin sama pengalaman kalian gitu. Tapi kalau memiliki data seperti Ati ini, bagus banget malah. Kelihatan beneran gitu ya, nggak cuman awang-awang. Aku pernah nih dapat esai seperti ini. Dia ngomongin drugs gitu kan. Dia cuma suka aja sama isu drugs, tapi dia nggak kerja di drugs gitu kan. Jadi cuma ngomongin bener-bener kayak jurnal banget deh esainya, ngomongin data tentang drugs. Terus udah dan Indonesia ini masih susah banget nih untuk mengeliminasi jumlah drugs Indonesia gitu kan. Bawahnya that's why I wanna choose this course gitu. Nggak ada sama sekali hubungan pengalaman dia. Itu jelek banget dong. Nggak jelek sih, kurang banget karena dia cuma ngomongin interest dia tanpa ada kaitan sama pengalaman dia. Itu nggak personalized gitu ya. Itu mah ngomongin itu mah kayak literature review, bukan esai pribadi gitu. Jadi itu ya, semoga menjawab ya. Baik Kak, makasih Kak. Terus Kak, yang di bagian kalau di pertanyaan saya yang ketiga, tadi di situ kan ada kita memilih course dan institution ya. Nah mungkin aku pengen konfirmasi aja, kan kalau di AS kan kita harus ajuin 3 university ya Kak, prioritas dua university. Nah apakah pas saat kita menjelaskan deskripsi gitu menyinggung salah satu university atau langsung dua-duanya aja gitu Kak? Karena maksudnya kan karena kan saya pertama kan saya pilih yang Universitas of Wollongong dan Monash University. Nah di situ saya lihatnya subjek di mata kuliahnya itu sebenarnya sama gitu Kak. Apakah pas saat tulis di bagian ketiga ini saya menjelaskan dari 2 kampus itu atau saya pilih hanya satu Kak? Kalau aku dua-duanya, tapi fokus ke yang nomor 1. Oh baik Kak. Sanksinya kelihatan lah ya 20%. 40%, 20%, 3, oke, contohnya 20% introduction, 40% universitas 1, saya berapa sih tuh? Nggak bisa ngitung lagi, 50, ya segitu deh, pokoknya intinya lebih banyak pilihan 1 daripada pilihan kedua gitu. Yang pertama, banyakkan pilihan 1, terus pilihan kedua dikit, pengalaman nomor 2 deh. Jadi nomor 1 pilihan pertama, pengalaman itu nomor 2 rankingnya, yang pilihan kedua tuh nomor 3 gitu. Baik Kak, itu saja sih 2 pertanyaan Kak menjawab. Terima kasih banyak Kak Reza. Terima kasih Kata. Kita masuk lagi ke yang sudah raise hand. Next ada Kak Sinta Malia. Ini namanya familiar banget. Silakan Kak Sinta langsung disampaikan. Halo Kak, perkenalkan aku Sinta Malia. Aku sekarang lagi di bidangnya itu lebih ke arah kebijakan kesehatan. Jadi aku benar-benar ya, jadi aku masih benar-benar baru banget di AAS. Mungkin pertanyaannya masih basic banget. Jadi pertanyaan pertamaku itu tadi kan Kak Raisa bahas tentang 3 pilar. Jadi dari tadi bahas 3 pilar itu aku search di handbook itu kayak kurang belum bisa kayak nggak nemu gitu loh. Itu sebenarnya ada di sebelah kayak halaman yang kalau enggak di itu sih di websitenya AAS 3, dia ada 3 tabel gede. Oke, di website. Di website. Terus pertanyaan selanjutnya ini mungkin agak berasa bahas beasiswa sebelumnya yang aku kemarin sempat gagal gitu. Apakah AAS ini akan mengutamakan mereka yang daftar
yang kira-kira kalau balik ke Indonesia tuh bakal ke government gitu. Soalnya aku sendiri kan lebih ke NGO kan. Jadi kalau misalnya suruh ke government itu kayak agak mikir-mikir gitu loh. Enggak kok. Aku enggak kok. Temenku juga banyak yang nggak PNS kok. Tapi jadi untuk AS tuh ada prioritas buat PNS sama Aceh, Papua, Maluku. Prioritas. Tapi kalau mamanya kalian nggak termasuk prioritas tapi juga aplikasinya kuat ya keterima juga gitu. Sama perempuan. Itu prioritasnya AS. Tapi bisa kok. Oke, lanjut. Dipotong. Oke, terus yang ketiga ini aduh diborong ya Kak Sinta ya. Apa? Diborong ya pertanyaannya, ini mungkin kita batasin aja nih karena kita ada beberapa yang nanya lagi gitu. Oke, jadi thank you buat pertanyaannya Kak Sinta. Nanti mungkin bisa ditanyakan ke grup nanti buat kita sampaikan ke Kak Raisa. Nah, karena ini juga durasi waktu ya, mungkin kita akan ada 2 orang terakhir ya untuk pertanyaan terakhir, satu dari yang sudah raise hand, satunya dari chat begitu. Nah, kita ke chat dulu nih dari Kak Ade Febri. Kak, untuk pertimbangan memilih Master of Research dan Master of Coursework gimana ya Kak? Ini mungkin Oke, jadi untuk oh ya by the way, Kak siapa namanya? Kakak Ade Febri. Bukan kakak ini moderator. Oh, Afifah. Ya. Afifah boleh kok, mungkin 5 pertanyaan lagi kali ya. Oke. Aduh, thank you banget Kak Raisa. Oke, semangat semuanya. Jadi yang mau raise hand masih ada. Aduh. Aku juga gabut nih. Jadi apa tadi itu kan aku lupa orangnya. Oke, dari Kak Ade Febri untuk pertimbangan memilih Master of Research dan Coursework ini gimana? Oke, jadi untuk batch aku sama sekali nggak ada yang Master of Research. Itu rada shocking ya, karena aku kira yang keterima cuma research doang. Ternyata dari 40 orang masters itu nggak ada yang milih MPhil namanya, Master of Philosophy. Jadi sebenarnya itu tergantung kalian aja sih, kira-kira butuh nggak sih Master of Research ini, berkaitan nggak sih sama apa namanya, sama karir kalian. Sebenarnya kalau kalian peneliti ya cocok nggak sih, just as simple as that gitu. Tapi sebenarnya di Australia sendiri itu kayak aku tuh nanti ada opsi namanya mini thesis, jadi juga akan riset anyway gitu. Dan kenapa banyak orang milih coursework, karena lebih mudah kali ya, lebih banyak di kelas dibandingkan riset. Itu kan riset sangatlah PhD. Sebenarnya tergantung sama kebutuhan. Tapi kalau teman-teman lebih pingin belajar di kelas seperti S1, mendingan coursework aja. Karena nanti juga endingnya ada pilihan buat riset untuk nanti PhD. Itu sebagai seorang yang lebih suka coursework dari aku gitu. Dan ternyata asumsiku salah. Aku kira prioritasnya ke research atau enggak, sama sekali nggak ada yang milih itu di batch aku. Gitu. Oke, next dari yang sudah raise hand ada Kak Sani Nugroho. Silahkan Kak Sani. Oke, makasih. Ini mohon maaf nggak bisa on cam soalnya lagi di pedalaman, jadi kalau aku nyalain cam langsung jump out tadi coba. Sorry ya Kak Raisa ya, tapi Allah semoga nggak ini. Nggak mengurangi respect saya ke Kak Raisa. Tidak. Jadi pertanyaan saya ada 2 sih. Yang pertama, kasih tips dong, ini mungkin agak out of the box dari esai ya, tapi terkait dengan GST interview, kira-kira tipsnya seperti apa, terus mungkin bisa kasih bocoran soal dikit-dikit kemarin pengalamannya GST interview seperti apa. Terus yang kedua, ini administratif ya Kak, jadi kalau di-upload di formnya AS itu kan ada certified translated transcript ya. Nah, karena transkrip saya, ijazah saya itu udah ada versi bahasa Inggrisnya, apakah berarti yang diupload itu versi scan originalnya atau tetap scan dokumen yang udah dilegalisir? Itu. Terima kasih Kak. Oke, siap. Untuk pertanyaan pertama, maaf banget. Jadi aku tuh sebelum interview tangan MOU, nggak boleh nyebarin tentang interview sama sekali. Gitu, jadi tidak bisa aku jawab yang pertama. Tapi ya basically it's the same interview as other interviews kalau lagi apply kerja. Itulah ya, jadi itu yang aku bisa katakan kan udah tanda tangan kontrak. Yang kedua, gini teman-teman, jadi untuk masalah berkas ternyata nggak harus ditranslate. Jadi dari dokumen asli difotokopi terus dicap sama notaris, itulah yang kalian upload. Kalau nggak notaris, dicap sama kampus, dilegalisir sama kampus. Jadi 2 opsi ya. Kalau kampus nggak bisa, berarti ke notaris, difotokopi dulu, gitu, nggak usah ditranslate.
Aku juga baru tahu sekarang. Selain itu mengenai dokumen, ternyata juga esainya juga ternyata bisa pakai bahasa Indonesia. Aku kayak, oh bisa ya gitu. Tapi menurut aku sih, teman-temanku kayak nggak ada yang pakai bahasa Indonesia deh teman-teman. Jadi emang sebenarnya bisa, tapi kan nanti sayangan kalian akan pakai bahasa Inggris gitu. Dan nanti juga ternyata interview juga bisa pakai bahasa Indonesia. Tapi sekali lagi, sayangan kalian akan pakai bahasa Inggris gitu ya. Jadi unless emang story kalian kuat banget bisa ngalahin yang bahasa Inggris ya coba aja ya. Tapi saran aku pakai bahasa Inggris untuk semuanya gitu. Jadi nggak usah ditranslate ke bahasa Inggris untuk dokumennya karena ternyata nggak usah. Dan itu sih dulu aku di attach ya. Jadi yang legalisir di merge sama yang asli terus aku upload sama yang translation. Tapi ternyata nggak usah jadi nggak usah gitu. Tapi teman-teman ada beberapa beasiswa yang memang harus ditranslate itu pakai penerjemah tersumpah. Stepnya seperti ini. Pertama ditranslate dulu pakai ke bahasa Inggris, terus setelah dicap sama translator baru dikasih ke notaris ya. Itu untuk beasiswa lain. Toto kalian juga main apply yang lain. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sani buat pertanyaannya. Lalu selanjutnya yang sudah raise hand juga ada Kak Mira. Mungkin bisa disampaikan pertanyaannya, Kak Mira, silakan. Oke, halo Kak Raisa, aku mau nanyanya pertama, boleh kayak refleksi nggak ya? Karena kan ini katanya percobaan kedua ya. Jadi waktu percobaan pertama kira-kira apa sih kurangnya gitu ya? Mungkin dari dari esai, aku nggak tahu apakah sampai tahap interview juga. Terus yang kedua tentang pemilihan kampus, boleh mungkin diceritain apa sih insight-nya kenapa gitu pada akhirnya memilih 2 dari antara sekian banyaknya kan, kayaknya itu juga poin yang membingungkan gitu buat pemula. Itu aja sih. Kasih. Oke, jadi untuk yang halo, nyambung nggak guys? Halo, dengeran ya? Oke, jadi untuk itu aku menulis tentang prestasiku yang aku banggakan tanpa aku kaitkan dengan COVID dan nggak dikaitin sama pilar. Jadi aku kayak ngejawab pertanyaan sesuai dengan aku keren nih di bagian ini aku tulis. Aku nggak kaitin sama AAS, nggak kaitin sama pilar, nggak kaitin sama COVID juga tahun itu. Jadi memang menurut aku kalau kalian baca kayaknya lebih shining esai pertama ya, lebih prestasi banget gitu, tapi nggak ada kaitannya sama yang dicari AS gitu. Sedangkan esai kedua itu menurut aku lebih humble nggak se-shining yang pertama tapi berkaitan dengan AS. Itu jawabannya. Yang kedua, aku cari jurusan. Aku cari marketing communications dan emang adanya cuma di 2 aja gitu, sesimpel itu gitu. Oke, thank you. Oke, semoga menjawab. Lalu selanjutnya ini ada 2 terakhir ya yang sudah raise hand. Oke, kita habiskan. Dari Kak Nisa, silakan Kak Nisa. Oke, masih ke-mute Kak Nisa. Pertama-tama mau bilang makasih udah kasih kesempatan buat nanya. Mungkin nanyanya simpel aja. Kalau misalnya menurut Kak Raisa sendiri, apa sih yang dicari AAS dari dari orang yang udah nge-apply beasiswanya gitu? Karena kan dari esainya kan tadi kita lihat bicarain tentang kampus, terus tentang karir, terus udah kontribusinya gimana aja. Nah itu dari keempat pertanyaan yang ditanyain ke aplikannya, kira-kira sebenarnya apa sih yang digali AAS untuk para penerimanya? Apakah mungkin jiwa kepemimpinannya, ataukah mungkin waktu balik ke Indonesia bisa mengaplikasikan apa yang dia tulis di esai. Itu aja sih. Terima kasih. Kalau aku sih lihatnya, kan ini juga dari hasil briefing pas aku nyampe ke Bali, yang mereka cari itu adalah, gimana ya ngomongnya, jadi pas kalian ke Australia itu, kalian menunjukkan bahwa Indonesia is awesome, terus Indonesia itu keren-keren orang-orangnya, sangatlah, ambis lah, terus pingin mengabdi ke negara gitu, intinya ya. Pas balik ke Indonesia, kalian sebagai duta orang-orang yang pernah kuliah di Australia gitu. So basically ambasador 2 negara ini. Jadi kalian tuh masih cinta negara tapi pengen kerja di luar di Australia karena memang pendidikan lebih bagus. Intinya tuh emang kerjasama bilateral sih. Orang-orang yang bisa kontribusi di kerjasama ini gitu kan. Kalau kalian ke sana, kalian ngebantu Indonesia kan. Kalian ke sini membawa nama lulusan Australia. Itu yang dicari. Berarti intinya kontributif sih, orang-orang yang bisa kontribusi di 2 sisi ini, dari sisi Australia sama Indonesia secara nggak langsung ya, nggak harus
kerja di embassy, nggak harus kerja sebagai diplomat, enggak, tapi gitulah ya, kelihatan lah ya. Pokoknya membawa nama baik dua negara ini dengan kontribusi yang beneran ada gitu. Karena kalau kalian sukses di sini kan, ya nih lulusan AS, pas kalian di sana ini orang Indonesia gitu. Gitu ya. Oke, semoga menjawab ya, Kanisa. Kita ke Kanida sekarang yang sudah raise hand, silakan Kanida. Oke. Halo, selamat malam. Jadi aku Hai. Hai. Kayaknya kenal nih. Congrats by the way. Thank you. Ya, mau tanya ini sih, jadi kan sebenarnya background aku tuh sesuai sama yang di priority-nya AS gitu. Tapi kebetulan sekarang kan kerjanya di private sector yang sebenarnya nggak terlalu berhubungan gitu kan. Nah, buat yang rencana karir setelah balik ke Indonesia, does it have to be berhubungan sama NGO atau public sector gitu? Atau kayak sebenarnya private sector juga bisa, tapi kayak aku bingung aja sih gimana cara ngaitinnya gitu. Soalnya kan AS tadi kata Raisa lebih ke yang contribution to Indonesia gitu kan. Gitu sih. Thank you. Sebenarnya bisa semua sih, Nit, kayak startup gitu kan. Secara nggak langsung kan startup itu ada goal-nya untuk apa, education lah, apalah, bisa nambah lapangan pekerjaan. Ada juga kok yang balik-balik mau di Shopee lagi, tapi di bidang HR-nya. Jadi nggak harus yang NGO gitu kan. Ada yang Shopee, startup yang sangatlah kapitalis gitu kan ya. Tapi mau tuh masalah mengemasnya sih. Mungkin kalau kamu, to make it easier, di bagian CSR-nya company kamu gitu kan. Walaupun kamu nggak di bidang CSR, bisa kontribusi di situ atau mau pindah divisi gitu. Atau di HRD juga, HRD itu penting banget sih, human resource-nya, kira-kira gimana biar sistemnya lebih baik, kesejahteraan pegawai gitu. Kalau betul kamu kerja di mana ya? Biar aku dapat ide. Kantor market research sih. Nah, market research gimana ya? That's very capitalism. Tapi kan bisa kayak mungkin kalau kamu naikin pendapatan company-nya tadi, uangnya bisa dibuat jadi CSR programs. Apa lagi? Kamu coba marketing ini yang nggak greenwashing. Jadi apa yang nggak greenwashing gitu ya, marketing company mana aja tuh yang beneran ada kontribusi ke masyarakat. Bisa kok dikait-kaitin sebenarnya. Emang harus refleksi dulu. Bisa, bismillah. Gitu. Ya. Oke. Nah, ini mungkin ada pertanyaan di chat dan juga di grup kemarin ini yang mirip-mirip. Jadi kayaknya aku rangkum aja nih ya, Raisa ya. Terkait dengan pertanyaan di organisasi dan juga leadership. Jadi ada beberapa orang yang mereka ini pengalaman organisasinya mungkin bisa dibilang nggak outstanding banget. Jadi kayak cuman staff, cuman member. Sama halnya dengan pengalaman leadership. Jadi leadership pun kayak staffnya ya udah kita staff yang biasa-biasa aja, yang nggak nge-lead sebuah tim gitu. Nah, banyak juga nih yang nanya kalau misalnya nggak punya pengalaman seperti itu, ini gimana kita bisa nulis di esainya? Apakah boleh hanya di staff saja atau gimana kita ngakalin esai yang memang mereka ini menginginkan pengalaman leadership-nya ditunjukkan gitu. Saran aku adalah kalian pergi ke website Chevening, terus bagian leadership essay. Itu dijelasin bahwa a leader nggak harus seorang bos, nggak harus seorang pemimpin yang mimpin orang. Leader tuh bisa segampang mungkin ya kamu kerja di bagian social media. Terus kalian tiba-tiba ada ada campaign satu tuh naikin followers tuh udah leader gitu loh teman-teman. Jadi nggak harus jadi bos. Untuk lebih detailnya bakal ke Chevening deh. Bagian leadership itu dijelasin secara lebih lanjut gitu. Dan jadi emang jadi staff, oke jadi staff biasa, tapi mungkin kalian pernah ngebantu staff lain yang kesusahan untuk mengoperasikan Excel, is a leadership skill. Ataupun kalian initiate untuk ada perubahan cara komunikasi dari Slack pindah ke Microsoft Teams lah, tapi dengan bahasa yang bagus ya, gitu. Kalau semuanya nggak punya, aku yakin pasti punya sih. Coba pikirkan lagi dari tempat aku nggak ngomongin kerja sama sekali, aku ngomongin pas aku volunteer itu, dan itu aku volunteer menurut aku biasa aja sih, aku bukan leadernya pas itu, bukan yang punya gerakan, tapi aku di bawahnya dia, terus gitu ya. Mungkin aku kaitin sama ini, jadi emang untuk S2 tuh nggak wajib
di attach referee report ya, itu S3 aja, tapi aku attach. Dan juga banyak teman-temanku S2 juga mereka melampirkan referee reports. Ini menurut aku coba aja deh ya di attach dan emang tuh memperkuat pengalaman kalian. Jadi tuh aku kan yang aku ngomongin aku jadi volunteer yang ibu-ibu di deket tong sampah ini, itu aku minta referee ke pemimpin organisasi itu. Jadi yang nulisin referee itu dia sama dosenku. Kan jadi kuat dong pengalaman aku ini dibantu sama emang CEO-nya gerakan gitu ya. Jadi memang benar-benar strategi banget sih teman-teman. Kalau kira-kira aduh kurang kuat nih, udah tambahin referee report, orang yang juga melihat kamu membuat perubahan itu walaupun sekecil apapun. Gitu ya. Oke, jadi teman-teman nih yang memang kayak merasa dirinya kurang, jadi bisa direfleksi lagi ya kira-kira apa nih yang bisa diimprove, nggak usah terlalu yang insecure gitu, pasti ada something yang bisa diangkat. Oke, thank you banget. Nah ini ada satu nih sebenarnya cuman ya udahlah ya terakhir banget yang sudah raise hand karena tinggal dia seorang biar tidak merasa kesepian. Kak Panakota, silakan kalau mau bertanya. Halo Kak Raisa, maaf sebelumnya saya nggak bisa ganti nama, jadi nama saya Vita sebenarnya. Entah kenapa. Apa-apa, aku juga. Saya tertarik sama poinnya Kak Raisa soal penggunaan bahasa Indonesia di esai. Jadi sebenarnya yang saya cuma mau tahu sih, ini sebenarnya yang akan mereview esai kita itu orang Australian Embassy yang di Jakarta atau orang ya maksudnya orang pusatnya langsung yang di Australia. Karena sejujurnya saya merasa pesan saya lebih tersampaikan melalui bahasa Indonesia ketimbang bahasa Inggris. Ya itu aja sih Kak. Kalau AS tuh nggak pernah dikasih tahu sih siapa yang nge-review. Kalau Achievement dikasih tahu ya, kalau AS enggak. Tapi kalau logikanya dia Indonesian berarti Indonesia nggak sih? Tapi menurut aku mendingan kalian coba pakai jasa penerjemah tersumpah deh. Jadi bayar aja lah, nggak apa-apa berapa ribu gitu kan, dibandingkan Indonesia tapi lawan kalian bahasa Inggris gitu. Karena emang kan kalian akan kuliah di sana gitu kan. Itu udah menggambarkan loh, ini orang bisa survive nih kuliah pakai bahasa Inggris. Itu sih menurut aku. Jadi coba pakai jasa penerjemah tersumpah. Dibayar dia. Ada kok di Google. Mungkin saran dari aku, sebar jaring jangan AS aja karena kita nggak tahu rezeki kita di mana. Dan emang capek banget, I know, harus juggling sama full time work, tapi insya Allah kalau niatnya baik, terus dapet itu rasanya tuh bangga banget sama diri sendiri gitu. Dan jangan suka untuk bertanya, kalau bingung tanya ke Urdi, tanya ke AAS-nya langsung, dia ada long term awards tuh jawabnya cepet. Jadi jangan go through this alone gitu ya. Terus kalau teman-teman di sini saling mengenal teman baru nih ya, boleh banget nih bareng-bareng gitu, nyari ilmu yang lain di mana gitu. Karena kebersamaan lebih baik daripada sendiri gitu. Walaupun kita emang in a way saingan, tapi kan rezeki nggak kemana. Percaya aja.